oleh Andi Arfan Sahabudin SHMH. Kemudian yang berikutnya diskusi tanya jawab dan penutup. Oke, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, itu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Sri Gusti STMT. Untuk itu Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pemateri, Bapak Andi Arfan Sahabudin SHMH, Bapak Ibu rekan-rekan yang sempat bergabung dalam kuliah umum pada pagi hari ini, dan especially terima kasih yang saya banggakan panitia yang telah merencanakan sehingga sampai persiapan dan hari ini bisa terlaksana dengan kuliah umum ini. Kita halo. Assalamualaikum. Iya. Kayaknya Ibu lagi ini keluar. Kita tunggu dulu sebentar. Kita harap Ibu bisa gabung lagi. Ya, kita tunggu sebentar Ibu Sri Gusti bisa gabung kembali. Masalah jaringan ini. Halo, Ya, kita sudah lanjut. bisa kedengar? Ya, ya. Maaf. Tenis. Jadi saya lanjut kembali bahwa kuliah umum pada pagi hari ini tuh berangkat dari sebuah tugas mata kuliah. Jadi pada saat pembahasan mata kuliah rekayasa forensik itu ternyata menyisakan beberapa kekhawatiran di rekan-rekan penggiat konsultan dan kontraktor, bahwa di setiap terjadinya suatu kegagalan konstruksi yang pasti terlibat banyak itu adalah, dan yang mungkin banyak dirugikan juga itu adalah teman-teman konsultan dan kontraktor. Sehingga kita perlu melihat sebenarnya dalam kacamata hukum itu seperti apa. Karena saya yakin dan percaya bahwa di luar sana banyak juga teman-teman kontraktor dan konsultan merasakan keresahan yang sama. Kemudian yang kedua, sedikit saya perkenalkan bahwa pada program studi kami, yaitu program studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan itu, sebenarnya induknya itu adalah teknik sipil ya. Jadi
pada program studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama ada infrastruktur dan material maju. Di dalamnya itu membahas tentang perkerasan jalan, material, ada struktur bangunan, ada sistem transportasi. Kemudian ada juga konsentrasi mitigasi bencana. Kemudian yang ketiga itu konsentrasi lingkungan. Jadi salah satu yang dibahas di dalamnya itu tentang sanitasi dan air bersih. Selanjutnya, kuliah umum pada pagi hari ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Universitas Fajar dengan Universitas Islam Makassar. Ya, jadi 2 universitas ini sudah melakukan MOU atau kerjasama. Kebetulan Bapak pemateri kita, Andi Arfan Sahabudin ini berada di dosen home base dan merupakan wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar. Jadi tindak lanjut dari MOU itu adalah kegiatan pada pagi hari ini juga. Mungkin sementara dari saya sekian, kurang dan lebihnya nanti kuliah umum ini berjalan. Kami memohon maaf karena tidak terlepas dari kami hanya manusia biasa yang tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Selamat Bapak Ibu mengikuti kuliah umum, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih Ibu telah memberikan kata sambutannya. Kita melangkah ke acara yang kedua, pembahasan materi oleh pemateri kita, Andi Arfan Sahabudin, SHMH. Untuk itu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Emril, Pascasarjana Universitas Fajar, Pak Arman sebagai moderator, serta seluruh hadirin Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu dalam kuliah umum tersebut. Tak lupa kami mengucapkan juga terima kasih atas respon antara 2 universitas Unifa dan UI. Ini adalah sebuah bentuk kerjasama 2 universitas. Pada waktu MOU itu istilah Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, dalam kesempatan ini, selain saya juga selaku akademisi dari Fakultas Hukum atau wakil dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, ingin juga membagikan materi atau pengalaman sebagai praktisi hukum. Dan betul tadi yang dikatakan Ibu Kaprodi bahwa permasalahan-permasalahan forensik engineering, konsultan atau kontraktor masih sangat ramai. Nah, masih sangat ramai di tengah-tengah masyarakat, bahwa bukan hanya konsultan atau kontraktor, Bu Dokter ya, yang dirugikan, tetapi para konsumen, pengguna jasa, itu juga banyak yang dirugikan. Makanya muncul Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 2017 yang telah digantikan dari tahun 1999. Nah, disinilah nanti kita kupas sedikit. Disinilah menariknya, apakah ada jeratan hukum? Apakah ada jeratan hukum untuk konsultan atau kontraktor? Nah, banyak di berita atau para pakar yang mengatakan bahwa itu tidak bisa dijerat pidana. Perdata boleh, tapi nanti dalam materi ini saya akan mencoba paparkan sedikit dari sisi akademisi maupun dari sisi praktisi. Nah, jadi disinilah keunggulan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Konstruksi itu tidak mengenal jeratan pidana. Nah, itu angin segar bagi kita semua konsultan dan kontraktor. Tetapi ingat, di sisi lain bisa saja dijerat oleh pidana. Bahkan bisa mengarah kepada Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi. Oke, baik, kalau bisa saya share sedikit ini screen. Ya, oke, mungkin bisa kelihatan.
Nah, ini forensik engineering. Jadi saya sedikit perlihatkan. Ini forensik, pengertian forensik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, forensik itu diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan penerapan fakta atau pada masalah hukum yang akan dipresentasikan dalam forum publik. Nah, jadi secara khusus ketika seorang profesional engineer memberikan kesaksian sebagai ahli di depan pengadilan itu, berarti dia bertugas sebagai forensik engineer. Jadi forensik itu adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan fakta atau pengungkapan fakta pada masalah hukum, bisa di dalam persidangan, bisa di penyelidikan, atau masuk dalam penyidikan. Nah, bagaimana mengungkapkan fakta-fakta yang ada, kita masukkan ke forensik. Jadi forensik bukan hanya forensik engineering, forensik digital, ada forensik digital, forensik di dunia kedokteran. Nah, dunia semakin maju, perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju, maka dikenallah juga forensik digital dan forensik engineering atau teknik forensik. Nah, kenapa harus seperti itu pengumpulan fakta? Ini sebenarnya ada pertentangan teori di antara forensik engineering yang bertugas sebagai ahli dan yang memang betul-betul ahli dalam melakukan forensik. Nah, contohnya dalam persidangan, banyak ahli yang kami dapati pengalaman dalam yang nyari mas siapa? Saksi ahli itu apa? Anjir. Ya, yang menjadi ahli hanya memaparkan sebuah teori-teori tanpa pemeriksaan dulu ke lab atau ke laboratorium. Itu dalam ahli yang bersaksi di pengadilan. Nah, sebenarnya dengan adanya pelatihan-pelatihan forensik engineering, jadi pengumpulan fakta dan teori akhirnya dapat mengumpulkan atau bisa membedah atau menganalisa masalah hukum yang ada. Jadi bukan hanya persoalan ahli. Nah, jujur pernah kami mengalami menangani perkara sebuah gedung bangunan yang rusak. Saksi dihadirkanlah ahli, bangunan. Nah, di bangunan, nah, berarti pasti dari teknik. Nah, sempat kami tanyakan, sempat saya bertanya, bagaimana cara saudara ahli memeriksa atau menyimpulkan bahwa keretakan bangunan ini atau kerusakan bangunan ini karena faktor pembangunan bangunan sebelah. Nah, jadi dijawab bahwa ini dari penyampaian orang atau dari penyampaian penyidikan atau kepolisian. Nah, berarti saat itu kami juga menolak, serta-merta kami menolak bahwa dalam ahli atau saksi atau forensik engineering harus menghadirkan sebuah fakta, mengumpulkan bahan, melihat bahan, apakah ini bahannya memang terbuat dari apa gitu, apakah ketahanannya ini sampai berapa, bangunan ini dibuat kapan, jika bangunan ini dibuat tahun 70-an, 80-an dan diperiksa 2021 itu kan bisa saja ada keretakan, tetapi bukan faktor alat atau pembangunan di gedung sebelah. Nah, jadi itu bisa saja dipatahkan di dalam dunia pengadilan bahwa itu tidak mendasar. Anda tidak melakukan forensik engineering. Nah, forensik engineering kita tidak bisa berbohong lagi di dalam. Bukan kita mau mengakal-akali atau hanya memberikan keahlian bahwa seperti ini teorinya, tapi perpaduan pada fakta yang ada, pengumpulan bahan, keruntuhan jembatan, keruntuhan bangunan. Apakah konsultannya pada saat sebelum melakukan pembangunan kepada kontrak jangka waktu 10 tahun, tetapi pas pada masa 1 tahun setelah penyelesaian akhir penyerahan sudah runtuh misalnya. Nah,
berarti ada sesuatu di dalamnya. Coba periksa bahan yang dia pakai, alat yang dia pakai, tenaga yang dia pakai, apakah sudah berkompeten. Itu diatur pada Undang-Undang di Jasa Konstruksi tahun 2017. Nah, di efek-efek itulah nantinya yang membuat konsultan dan kontraktor merasa bahwa ini kita berbahaya. Nah, pernah suatu waktu Askrindo konstruksi, ada teman di situ, dia bertanya seperti ini, Pak, sampai kapan kami begini? Kami membangun selalu dengan dinding ketakutan. Setelah sedikit kita dilapor gitu. Nah, simple, saya bertanya, perbaiki kualitas bangunan Anda, perbaiki cara Anda membangun yang betul-betul profesional, yang sesuai dengan tupoksi. Perbaiki tenaga yang digunakan. Insya Allah tidak akan terjerat hukum misalnya. Tetapi dalam dunia hukum, terlebih di Indonesia, terkadang masih mencari celah. Nah, tetapi dengan perkembangan forensik engineering ini, di situ bisa nanti memfilter yang betul-betul yang mana sebuah tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan dalam dunia hukum. Nah, selanjut di sini di forensik engineering. Jadi didefinisikan sebagai investigasi kegagalan. Nah, bagaimana mulai dari kemudahan servis hingga bencana yang dapat mengarah pada aktivitas hukum, nah, termasuk perdata dan kriminal. Jadi forensik engineering itu aplikasi dari prinsip-prinsip teknik ilmu pengetahuan, kemampuan skill, dan metode untuk menjawab suatu fakta yang ada. Nah, jadi bagaimana menginvestigasi kegagalan bangunan, misalnya, mulai dari kemudahan servisnya, pemeliharaannya, hingga terjadi bencana, gitu. Ataukah bisa saja force majeure, bencana alam misalnya. Berarti muaranya itu dapat mengarah pada aktivitas hukum. Apakah dia masuk ke perdata atau pidana, kriminal. Tetapi di Undang-Undang Jasa Konstruksi, di Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 itu, di situ tidak mengenal pidana. Nah, jadi pada saat pembangunan ada kegagalan, keruntuhan misalnya, itu ditanggung oleh kontraktor atau konsultan. Coba ganti kembali, bangun kembali. Kecuali dalam reruntuhan itu ada korban luka maupun korban nyawa. Nah, jadi bagaimana forensik engineering bekerja itu, ya melihat dari pengetahuan, fakta-fakta yang ada, teori-teori yang ada, dan kemampuan skill. Kita lihat banyaknya reruntuhan yang belum sebagaimana mestinya. Bisa kita cek ketahanan bahannya. Betul tidak? Kalau besi yang harusnya dipakai besi 12 tapi pakai besi 10, nah mungkin bisa saja. Ataukah kualitasnya harus SNI tapi ternyata tidak. Nah, jujur kita juga tidak bisa pungkiri bahwa banyak pembangunan yang memang sengaja, ya, saya berani katakan sengaja karena beberapa riset dan pengalaman yang saya lihat bahwa memang ada yang berani bermain-main gitu. Ada yang berani bermain-main. Mulai dari proses awal lelang, pemenangan tender, pelelangan, pemenangan, pelaksanaan hingga akhir, memang ada niat untuk bermain-main dengan hukum. Gitu. Hal-hal inilah yang perlu diminimalisir. Selanjutnya, bidang teknik forensik itu merupakan proses menyelidiki dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan yang seperti saya katakan tadi, bahan, produk,
struktur atau komponen yang gagal. Nah, ini melibatkan inspeksi, pengumpulan bukti, pengukuran, pengembangan model, dan mendapatkan beberapa produk contoh. Nah, jadi pengujian dan pengukuran itu bisa dilakukan di laboratorium pengujian independen atau laboratorium yang tidak biasa yang terkemuka lainnya. Ah, disinilah dibutuhkan bahwa bagaimana menyelidiki sebuah kegagalan bangunan atau keruntuhan bangunan itu, apakah melihat bahannya, produknya, atau strukturnya, atau memang pada saat perancangan awal yang sudah tidak matang. Nah, berbeda dengan force majeure, tetapi sebenarnya force majeure juga bisa kita tidak bisa abaikan juga sebenarnya. Saya pernah membaca di Jepang, bangunan orang-orang di sana kalau gempa hanya goyang. Kenapa? Karena dia sudah mengantisipasi jika gempa ada sesuatu di bawah, apakah karet atau apa pegas yang bisa mengimbangi. Nah, terus pada tugas konsultan juga kan harus mengetahui bahwa bagaimana lenturnya, bagaimana kepadatan tanah. Bagaimana kalau kita membangun di tanah ini, di area ini 21 lantai, bisa atau tidak? Berarti harus perlu observasi dulu. Nah, berarti ini berada pada di konsultan perencana. Nah, yang kami tahu itu adalah MK, manajemen konstruksi. Nah, untuk memeriksa semua itu, apakah ini sudah bisa atau tidak. Nah, berarti dengan perencanaan yang baik dan yang matang, mungkin bisa meminimalisir. Tetapi ya yang namanya bencana dari Tuhan, memang kita sangat sulit memprediksi, karena semua bisa saja terjadi. Tapi bagaimana kita bisa memperkecil atau mengusahakan bagaimana meminimalisir. Nah, itu kalau force majeure, sudah bencana. Bagaimana kalau tidak ada apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba gedung ini runtuh atau jembatan ini rusak tiba-tiba. Nah, dia belum 1 tahun pemakaian atau baru 2 tahun, tetapi dalam perjanjian itu 10 tahun bisa dijamin ternyata sudah runtuh. Nah, jadi sebenarnya yang sangat penting juga itu berada pada perjanjian. Perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Itu yang sangat utama. Nah, ini sebenarnya tujuan forensik engineering. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi penyebab kegagalan, terus bagaimana menilai kondisi keamanan struktur yang ada, dan mengembangkan untuk menghindari kegagalan struktur lebih lanjut atau kecelakaan saat bekerja. Nah, ini yang saya tahu sebenarnya ini tugas dari konsultan atau manajemen konstruksi. Ada yang pernah saya teliti di istilah kita MK, manajer konstruksi. Di situ melakukan pengawasan tentang bagaimana melihat dari alat, bahan, bahkan ahli yang dia gunakan. Nah, ini saya mau berbicara tentang Dasein dan Soleng. Antara kenyataan dan apa yang diharapkan. Kenyataan yang banyak di lapangan, saya minta maaf. Banyak terjadi dalam sebuah perkumpulan atau PT. Di situ contohnya MK. Di situ harus bersertifikasi misalnya. Harus bersertifikasi, tetapi setelah pengajuan ternyata masih ada yang tidak bersertifikasi. Nah, atau pada saat pengumpulan berkas, sertifikatnya ada si ahli ini, tetapi yang bekerja di dalamnya lain. Nah, itu juga banyak ditemukan dan pernah saya temukan dalam sebuah kontrak perjanjian bangunan. Itu pernah terjadi. Tetapi terkadang kita atau masyarakat pada umumnya terkadang tidak atau
kurang jeli melihat hal yang seperti itu. Apalagi kalau kayak kita di Indonesia Timur seperti ini, di Makassar ya, banyak saya temukan bahwa itu nggak masalah. Yang penting bangunan ini bisa selesai. Tetapi setelah berjalan, atau sesudah selesai dan ada apa-apa yang terjadi, baru kita sesali. Baru kita mau menggugat kiri kanan, cari lawyer. Pokoknya bagaimana caranya saya tidak rugi gitu. Nah, padahal itu kan bisa diminimalisir sejak dulu. Bagaimana memilih konsultan, kontraktor, manajemen konstruksi, agar betul-betul apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Jadi memang dibutuhkan baik dari konsultan teknik, ya dibutuhkan memang juga dari konsultan hukum misalnya dalam sebuah pembuatan perjanjian. Karena disitulah merupakan senjatanya konsultan dan kontraktor di situ di perjanjian. Perjanjian merupakan undang-undang yang tertinggi atau yang dipegang oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Berarti dia masuk perdata. Jadi jika perjanjiannya bagaimana bangunan ini kami bangun. Kami bangun dan ini setelah diteliti oleh konsultan bahwa alat bahan yang dia pakai ini bisa mencapai 20 tahun ketahanan. Nah, 20 tahun ketahanan dalam perjanjian itu tertuang. Berarti sampai 20 tahun itu ada kegagalan, itu masih tanggungan konsultan dan kontraktor. Nah, itu nanti akan diforensik digital. Apakah perencanaannya yang salah atau pada saat pelaksanaan? Apakah konsultannya atau kontraktornya atau dua-duanya ada kolaborasi kesalahan? Gitu. Nah, tetapi kalau kita mengamati dan memperbaiki perjanjian, karena itu adalah merupakan senjata kedua belah pihak dalam hal nanti gugat-menggugat pengadilan. Jika itu kita cermati dan perbaiki, itu akan bisa lolos. Nah, jangan juga terlalu berani bahwa ini akan sampai 50 tahun ini bangunan. Nah, ada salah satu celah seperti ini. Konsultan atau kontraktor atau MK harus mempertanyakan juga bangunan ini untuk apa misalnya. Bangunan ini untuk kepentingan apa? Apakah ini untuk bangunan perkuliahan misalnya? Ataukah bangunan ini nantinya dibuat toko misalnya, kafe misalnya. Nah, jangan sampai dalam perjanjian awal ini adalah untuk sekolah atau ini adalah untuk rumah tempat tinggal. Nah, dalam perjanjian prediksi ketahanan bangunan ini sampai 20 tahun misalnya. Pada tahun kedua atau ketiga ada pengalihan. Ada pengalihan. Si pemilik gedung ini mengalihkan bukan lagi rumah tempat tinggal. Nah, bisa saja Ya, kita tunggu Bapak bisa gabung kembali. Kayaknya jaringannya nggak ada. Saya sudah siapkan pertanyaan. Ya, Pak Arfan sementara Halo? keluar. Ya, halo, Pak. sudah Ya. oke. Oke, Ya, ya. oke, aman ya. Bergabung Mungkin kembali. ini karena kita membahas trik jadi ya tiba-tiba keluar ini. Ya, lanjut Pak. Oke, saya share kembali. Jadi jika ada pengalihan fungsi, ya itu harus dituangkan dalam perjanjian. Kami menanggung jika ini 10 tahun jika digunakan hanya dalam rumah saja untuk fungsi rumah. Di luar daripada itu bukan tanggungan kami. Nah, itu bagaimana mensiasati agar kita terhindar dari
ganti rugi misalnya jika ada kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan. Itu yang harus diperhatikan di perjanjian. Terus tujuan ahli forensik engineering itu bagaimana mengamati tempat kejadian setelah terjadinya kegagalan struktural. Nah, terus bagaimana mengumpulkan bukti forensik di lokasi kegagalan struktur. Nah, menggunakan pengetahuan ilmiah, teknik untuk menentukan apa penyebab kegagalan struktural tersebut. Nah, bagaimana mengelola perbaikan atau penggantian. Nah, terus memberikan analisa risiko. Nah, di sini sebenarnya tugas ilmu pengetahuan secara ilmiah, teori dan teknik bagaimana menentukan di lapangan apa penyebab kegagalan struktural tersebut. Di sini adalah ruang yang sangat rawan. Ruang yang sangat rawan. Penilai ahli yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. Nah, atau yang dilakukan para ahli forensik engineering. Kenapa saya katakan ruang yang sangat rawan? Bisa saja penyebabnya bencana misalnya, ataukah keadaan yang termasuk dalam force majeure. Tetapi penemuannya diarahkan kepada kelalaian misalnya. Kelalaian atau persoalan memang betul-betul ada kegagalan struktural tersebut yang bagaimana bisa menjerat baik terpidana atau perdata. Itulah yang sangat diwaspadai, makanya ahli forensik engineering itu adalah yang betul-betul independen, yang bersertifikasi, yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang di-SK-kan oleh Menteri PUPR. Nah, jadi mungkin bisa sebenarnya ke depannya kampus-kampus universitas atau organisasi engineering bisa memperbanyak pelatihan-pelatihan atau pendidikan forensik engineering. Atau bagaimana membekali pada konsultan atau manajerial konstruksi itu memiliki 1 atau 2 orang atau tim ahli forensik engineering. Nah, ini waktu King Babylonia. Di sini sebenarnya awal terciptanya hukum tentang konstruksi atau bagaimana forensik engineering. Nah, ini artinya mengatakan bahwa kalau yang membangun gedung menyebabkan kematian yang punya rumah, maka kontraktor juga dihukum mati. Nah, itu pada zaman-zaman di Babilonia. Jadi di sini berawal dari sini norma-norma hukum itu terbersih dari hal-hal yang ada pada zaman lampau. Nah, if cause the death of the son of the owner of the house, the servant to death a son of that builder. Jika hal itu menyebabkan kematian atas anak dari pemilik rumah, maka mereka akan menghukum mati anak dari orang yang membangun rumah itu. Bayangkan pada saat zaman dulu. Nah, jika yang membangun rumah itu, kontraktornya atau pelaksananya pembangunan rumah itu runtuh dan mengakibatkan kematian seorang anak, maka akan menghukum mati juga anak yang membangun rumah itu. Jadi kejadian-kejadian ini saya anggap luar biasa di zaman lampau. Ya, inilah disinilah terbersit bagaimana harus ada forensik engineering atau ada ahli forensik untuk menentukan apa betul ini kegagalan, kesalahan penyedia jasa ataukah pengguna. Terus ini juga masih ada bahwa jika itu menyebabkan kematian atas seorang budak yang dimiliki oleh pemilik rumah, maka dia harus mengganti atau memberikan juga seorang budak yang sama nilainya kepada pemilik rumah. Di sini ada dasar-dasarnya semua.
Terus jika itu merusak barang-barang milik pemilik rumah, maka dia harus memperbaiki semua apa yang dirusak. Nah, dan karena dia tidak membangun rumah itu dengan kuat dan ternyata roboh, maka dia harus membangun ulang rumah itu dan menanggung biayanya. Nah, jadi itu sejak Babilonia, zaman-zaman dulu itu sudah ada yang seperti ini. Nah, dan alhamdulillah kita di Indonesia kita tuangkan di di Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017. Itu ada di Undang-Undang Nomor 2 yang mengatakan juga hal yang seperti ini. Bagaimana mengganti rugi atau merehabilitasi. Nah, ini banyak. Jika bangunan kurang kuat, maka kontraktor harus memperbaiki dan memberikan penguat dengan biaya sendiri. Menggantikan dengan uangnya sendiri. Nah, kita masuk di engineering ditinjau dari hukum. Nah, jadi ini saya perlihatkan beberapa tindak pidana itu suatu pengertian juridis, ada perbuatan jahat atau kejahatan, terus juridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Nah, jadi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Terus jenis-jenis tindak pidana itu ada pidana kejahatan, ada pidana pelanggaran, formil maupun materi, sengaja maupun tindak pidana tidak sengaja, atau aktif dan pasif. Kenapa saya memperlihatkan hal yang seperti ini? Karena yang banyak terjerat itu masuk dalam tindak pidana tidak sengaja, atau kulfah, atau kealpaan, 359 dalam KUH pidana. Kelalaian. Itulah yang akan kita kupas sedikit ke depan. Nah, ini saya perlihatkan dasar-dasar hukumnya. Jadi kita jangan hanya mengacu pada undang-undang tentang jasa konstruksi nomor 2, tetapi bisa saja dikenakan lagi ke tentang perlindungan konsumen. Nah, terus bagaimana tentang bangunan gedung? Itu di Undang-Undang nomor 28 tahun 2002. Nah, terus bagaimana di jasa konstruksi di nomor 2 tahun 2017 serta peraturan pelaksanaan undang-undang yang ini. Terus ada di KUHP dan ada di KUHAP. Nah, ini saya perlihatkan, Bapak Ibu bisa melihat bahwa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan. Nah, dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, maka dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Nah, jadi sangat jelas di pasal 60 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. Jadi yang menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan itu, yaitu pengguna jasa dan atau penyedia jasa. Nah, jika tidak memenuhi standar-standar tersebut tadi, siapa yang menilai? Yaitu penilai ahli atau adanya forensik engineering nanti yang menilai adanya kegagalan bangunan tersebut. Apakah tidak memenuhi standar keamanannya, keselamatannya, bahan atau alat yang dia gunakan, gitu. Nah, terus penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan penyedia jasa. Nah, itu di pasal 63. Berarti ini masuk dalam perdata, bukan pidana, karena dia mengganti. Nah, itu pun kita harus teliti juga bagaimana apakah disebabkan kesalahan penyedia jasa atau bukan. Nah, terus penyedia jasa adalah pemberian jasa konstruksi, konsultan dan atau kontraktor. Nah, ini saya perlihatkan bahwa di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu kegagalan kontraktor tidak bisa dipidanakan. Nah, jadi tidak bisa dipidanakan. Kesalahan kontraktor atau pihak swasta dalam menangani proyek negara tidak bisa dipidanakan.
Namun kegagalan konstruksi, salah merencanakan, dan konstruksi yang rusak saat pembangunan hanya bisa diperdata. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 2 2017. Nah, tetapi sebelum diubah undang-undang ini itu ada pidana. Tapi sekarang enggak. Dia kegagalan konstruksinya itu ya bagaimana ganti. Jadi contohnya masih dalam proses pelaksanaan. Bangunan ini kira-kira jadi sekitar 6 bulan selesai. Bulan ketiga, masih sementara pembangunan terjadi reruntuhan, rusak. Nah, itu masih tanggung jawab pada kontraktor agar melakukan perbaikan, mana memperbaiki yang telah rusak. Jadi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu merupakan lex specialis atau dia khusus ya, dia bersifat khusus. Nah, intinya kesetaraan antara pengguna dan penyedia dalam suatu proyek negara. Nah, biar seimbang, biar setara agar bukan secara khusus dia membedah bagaimana kegagalan bangunan. Misalnya. Di sinilah peran penting forensik engineering, apakah betul-betul melihat apakah betul ini kesalahan konsultan atau kesalahan pada kontraktor. Nah, di sini saya kan perbedaannya waktu di Undang-Undang Jasa Konstruksi 9 dengan yang ada saat ini. Nah, bisa kita lihat rugi. Di Undang Jasa Konstruksi 99 di pasal 43 itu dan barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan akhirnya mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara. Nah, atau dikenakan denda 10% dari nilai kontrak. Nah, jadi dulu itu ada, tapi di Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 itu sudah tidak ada pasal tentang pidana. Nah, di situ hanya ada tentang perdata. Nah, beda di tahun 1999. Jadi ini ada 3. Nah, barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan dengan sengaja memberi kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan, nah itu akhirnya timbul kegagalan. Nah, maka dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara. Nah, itu di tahun undang-undang di tahun Jasa Konstruksi 1999. Tetapi lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 memberi angin segar kepada konsultan dan kontraktor atau penyedia jasa. Dalam hal ini tidak ada lagi pasal tentang pidana. Nah, di situ angin segarnya. Tetapi jangan juga serta-merta penyedia jasa melakukan pembangunan dengan hal yang yang tidak serius atau tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada sehingga menyebabkan kerugian gitu. Dan berpikir bahwa sekarang sudah tidak ada pidana, hanya perdata saja, sehingga seenaknya dalam hal membangun. Nah, jadi di sini hanya ada sanksi administratif, terus ganti rugi. Wajib memberikan ganti kerugian terhadap kegagalan. Nah, terus ada peringatan-peringatan tertulis. Peringatan-peringatan tertulis dan administratif, apakah penghentian juga sementara kegiatan, terus masuk dalam blacklist. Nah, bisa pembekuan izin atau pencabutan izin. Kita lanjut sedikit lagi karena waktu dibatasi oleh panitia.
Nah, ini di pasal 47 ayat 1, bangunan gedung yaitu setiap orang badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga mengakibatkan bangunan tidak dapat berfungsi, dapat dipidana kurungan dan atau pidana denda. Nah, ini di undang-undang bangunan gedung. Ini di undang-undang bangunan gedung. Itu masuknya. Nah, jadi pidana kurungan yang dimaksud di undang-undang gedung tadi, itu ini paling lama 1 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 1% dari nilai bangunan jika mengakibatkan kerugian benda orang lain. Nah, jadi ini ada tertera semua. Ada juga yang paling lama 3 tahun dan denda sebanyak 3% dari bangunan jika ada laporan nyawa orang lain hilang. Nah, ini apabila mengalami kegagalan bangunan dalam menggarap proyek pemerintah, penyedia jasa konstruksi bisa dijerat ke ranah pidana. Dan seperti saya katakan tadi, karena adanya korupsi sebab ketidakcocokan antara data rencana proyek dengan realisasi pembangunan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pernah diajukan permohonan ke MK oleh seorang kontraktor atau konsultan pada waktu itu karena merasa dirugikan. Kenapa? Karena dia dipidanakan dengan undang-undang korupsi. Nah, Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi digugatlah di MK tentang Undang-Undang 2017 untuk peninjauan kembali. Nah, tetapi pertimbangan hakim bahwa itu sudah sesuai. Karena dia mengatakan bahwa kita tidak bisa dipidana. Betul. Betul tidak bisa dipidana oleh Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Tetapi ada Undang-Undang Bangunan. Nah, terus ada juga setelah turunnya forensik engineering menemukan bahwa kegagalan bangunan ini contohnya karena adanya alat-alat atau bahan-bahan yang tidak sesuai. Nah, mungkin harusnya yang dia pakai ini harga yang 50.000 menjadi 20.000 misalnya. Hanya tidak kuat. Nah, diselidikilah bahwa ada kerugian negara dalam hal pembangunan ini. Makanya itu bisa dijerat Undang-Undang Tipikor. Nah, itu juga banyak terjadi. Dalam Undang-Undang Tipikor berarti ada kerjasama memperkaya orang lain atau memperkaya diri sendiri. Nah, atau memperkaya korporasi lain. Nah, jadi bukan hanya, bisa saja bukan hanya si penyedia jasa tersebut, kontraktor konsultan. Tetapi bisa saja ada kolaborasi antara yang pengguna tersebut dan memberikan proyek tersebut. Nah, dimulai dari tahapan awal tender sampai berakhirnya proyek tersebut. Jika ada didapatkan, diidentifikasi bahwa ini adalah masuk ke ranah pidana korupsi, ya sudah. Di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini hanya membentengi konsultan dan konstruksi, konsultan dan kontraktor dalam hal berjalannya pembangunan tersebut. Nah, jadi lagi-lagi di sini sangat penting yang namanya forensik engineering. Karena disinilah penilai ahli yang akan menemukan apa penyebab kegagalan bangunan. Dan itu akan dikembangkan dalam penyelidikan sampai ke penyidikan hingga ke jenjang pengadilan. Jadi kuncinya di sini di forensik engineering. Saya harap semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Apalagi kita melihat banyak bangunan-bangunan juga runtuh atau kegagalan bangunan yang belum saatnya tapi sudah rusak. Ya.
Jadi enggak apa-apa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir bisa, ini nomor kontak saya jika ingin melakukan apa, menjawab atau konsultasi lebih lanjut, silahkan, ini juga nomor saja bisa menghubungi saya. Oke, saya kembalikan ke Bapak moderator, Pak Arman dan Pak Arman. Terima kasih Pak atas pembahasan materinya pada hari ini. Untuk itu kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu diskusi tanya jawab. Dalam acara ini, karena keterbatasan waktu kita ke depan ini, saya hanya membatasi 3 pertanyaan dari peserta. Untuk itu, saya persilahkan peserta untuk bertanya. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak dari materi tadi? Halo? Mungkin karena di unmute Ki semua Pak Arman jadi tidak kedengaran, mungkin yang mau bertanya. Oh iya iya iya. Diinformasikan saja bahwa dinonaktifkan unmute-nya kalau ini. Oh siap siap siap. Pak Arman, Saya Iya. dengar? Pak. Dengar Dari- Pak. Ya. Saya Bapak masih Ibu peserta ya? Peserta. Ya. Saya satu. Silakan Pak. Pak Ibrahim. Oh langsung? Iya Pak. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak pemateri tadi. Saya dengar sangat bagus. Dia sudah menyinggung semua. Tapi memang kita harus sadari bahwa itu masih belum terlalu detail mengingat waktu yang begitu kasib. Tapi saya tadi menyimak jadi saya hanya membagi dalam bagian besarnya saja, menyunting satu persatu saja, ya biar tidak terlalu banyak saya bilang. Dalam rekayasa forestry engineering ini, saya membagi dalam 3 bagian periode. Jadi ada pra-construction atau periode sebelum konstruksi, ada construction period atau periode konstruksi, dan ada warranty period atau periode pemeliharaan. Saya memulai dulu dari prakonstruksi. Tadi sudah disinggung tentang manusianya, jadi nanti mungkin material dan bahan alat saya tidak terlalu menyinggung ke sana, itu karena itu adanya di masa konstruksi. Tapi sebelum konstruksi, sebelum pra-construction meeting dilaksanakan, jadi saya mau menyinggung kembali, saya terkesannya dengan hukuman yang dilakukan di Babilonia pada saat itu setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Tetapi teringat kalau tidak salah 94-95 itu sebagai tenaga ahli yang terlibat dalam proyek konstruksi itu dilakukan sertifikasi, betul-betul disertifikasi. Kalau saya tidak salah itu ada 13 modul, 12 buku. Itu semua tadi yang disinggung oleh Pak pemateri itu ada di dalamnya. Salah satu di antaranya yang saya belum pernah ketemu sekarang, tahun itu waktu sertifikasi, kalau disyaratkan misalnya seorang tenaga ahli 7 tahun baru bisa menduduki posisi tertentu, katakanlah site engineer atau supervision engineer atau construction engineer, itu minimal 7 tahun pengalaman. Jadi bukan 7 tahun ijazah.
Jadi kalau 7 tahun pengalaman kerjanya minimal 10 tahun biasanya. Jadi waktu itu kalau orang selesai tahun 88 misalnya, tunggu 98 baru bisa jadi SE. Kalau tidak ada pengalaman lainnya. Begitu. Jadi itu pun juga orang saking telitinya itu, karena tanggung jawab besar yang akan diemban, itu bekerja di kontraktor ada skornya. Misalnya 0,2. Bekerja proyek APBN 0,6. Itu kalau jadi konsultan. Dengan posisi yang sama tadi saya bilang. Bekerja misalnya di proyek loan atau bantuan langsung dari luar negeri, itu nilai 1. Jadi dalam Pak, 1 tahun orang bisa bekerja itu langsung ke pertanyaannya? ya. Ya. Pertanyaannya sekarang hal itu karena itu tidak teliti sekarang itu menimbulkan bisa menimbulkan berdampak tidak bagus ke belakang ya, karena orang yang ditempatkan di situ tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, kurang dia ilmu tidak menjangkau ke situ. Itu satu ya. Terus yang kedua, ini soal umur rencana. Sekarang ada periode pemeliharaan, katakanlah 6 bulan. Ya, case yang kedua nih, pemeliharaan 6 bulan. Kalau terjadi kerusakan konstruksi, misalnya sebelum 6 bulan, pihak penyedia jasa dimintai tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Tapi apabila lebih dari 6 bulan, itu kan ke pengguna jasa yang punya kewajiban. Nah sekarang ini timbul pertanyaan, biasanya proyek yang sudah terlalu lama selesai, tidak ada yang mengetahui berapa umur rencana sebenarnya proyek itu. Serta merta pihak mencari kambing hitam siapa yang mau disalahkan di situ. Mau di forensik nanti juga ahli forensik ini tidak mempunyai data berapa umur rencananya sebenarnya ini. Jadi itu intinya Pak, saya tidak pernah melihat umur rencana ya. Bisa ya itu. Jadi dalam menentukan itu Pak Ibrahim masalah umur rencana itu penting. Dalam satu proyek dijelaskan di situ umur rencana proyek sebenarnya berapa, sehingga nanti orang bisa memperkirakan dia bertanggung jawabnya di sini sampai di sini. Betul. Kemudian 3, masalah force majeure. Tadi singgung juga force majeure. Ini biasanya kalau terjadi kerusakan, tiba-tiba dalam masa konstruksi itu, tiba-tiba ada apakah hujan lebat atau apa, sehingga terjadi longsor. Longsor menyebabkan konstruksi itu rusak. Itu juga kesulitan untuk mengklaim bahwa ini force majeure. Karena syaratnya harus ada pernyataan secara regional atau nasional. Itu kesulitan di situ. Nah, saya kira itu saja dulu. Itu saja 3 yang saya madukan. Jadi di situ jadi intinya ketika ini perjelas yang mana sebenarnya yang masuk musibah nasional, musibah regional, dan musibah yang sampai cuma karena hujan-hujan ini diklaim kontraktornya mengklaim, sehingga di pengadilan itu sudah saling menunjuk. Kadang orang tidak bersalah disalahkan menjadi vonis salah, atau yang benar yang disalahkan, itu yang salah dibenarkan. Terima kasih, itu saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ibrahim atas pertanyaannya. Kayaknya 3 dalam 1 ini. Jadi pertanyaannya tadi ini intinya adalah SDM yang digunakan. Yang kedua umur rencana. Yang ketiga apakah force majeure. Nah, jika terjadi musibah. Mungkin Pak Andi Arfan bisa. Ya. Oke, mungkin bisa saya langsung Pak Moderator, Pak Arman. Terima kasih atas, sebenarnya saya bisa katakan bahwa ini juga pernyataan dari Bapak Ibrahim ya, Bapak Ibrahim Fakih. Jadi betul bahwa dalam melakukan proses penilaian ahli itu ada
pelatihan tenaga terampil konstruksi misalnya. Betul. Nah, terus bagaimana penyelenggaraan pelatihan bagaimana pengambilan sertifikat cukup tinggi dalam hal penilaian. Itu pun juga tidak serta-merta langsung dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah, hanya yang banyak yang terjadi di lapangan, betul bahwa yang secara normatif ini ketentuan-ketentuan ini harus harus memang betul-betul disiapkan dan sesuai dengan yang ada dalam aturan. Nah, kenyataannya yang ada terkadang hanya sertifikatnya saja misalnya. Nah, manusianya, orangnya tidak berada pada sebuah pengawasan proyek tersebut. Ada beberapa. Nah, jadi memang di sini pemerintah harus betul-betul jeli bagaimana menindaki hal-hal yang seperti ini atau perusahaan-perusahaan jasa konsultan misalnya. Nah, saya rasa di Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut sudah dijelaskan semua, setelah diatur semua, bagaimana mendapatkan perizinan, bagaimana mempersiapkan dokumen-dokumen. Hanya yang harus diperhatikan di sini adalah pengawasan yang ada di lapangan. Sama halnya dalam kalau saya menyinggung istilahnya ada perselingkuhan politik misalnya. Bagaimana kalau ada terjadi perselingkuhan antara konsultan kontraktor dengan pemerintah? Nah, bisa menimbulkan sebuah kejahatan dalam dunia konstruksi misalnya. Kita tidak bisa pungkiri, saya selalu berbicara fakta dan kenyataan yang ada yang kita dapatkan di lapangan, dan mungkin bahwa memang ada beberapa yang ditemukan seperti itu. Nah, jadi memang betul-betul dibutuhkan tingkat kesadaran yang sangat tinggi di antara pemerintah, terus para penyedia jasa, begitupun dengan pengguna. Tetapi dengan lahirnya ini, dengan adanya forensik engineering, memberi warna baru. Sebenarnya sejak lama yang di Babilonia, tadi Pak Ibrahim Fakih menyimpulkan bahwa itu adalah hukuman-hukuman atau ganjaran-ganjaran yang setimpal apa yang diperbuat. Nah, itu pada waktu itu. Nah, sekarang ini di Indonesia, karena mungkin dengan persoalan kesetaraan atau ada istilah berproses dulu di penilai ahli atau forensik engineering. Nah, nanti di dalam persidangan, mari saling membuktikan. Betul juga yang dikatakan tadi Bapak Ibrahim bahwa nanti di pengadilan tunjuk-menunjuk, mengkambing hitamkan. Nah, makanya dibutuhkan ada forensik engineering. Siapa yang salah sebenarnya? Apakah si penyedia jasa atau pengguna jasa? Makanya tadi saya katakan bahwa dalam membentengi para penyedia jasa, konsultan maupun kontraktor, yaitu ada pada perjanjian. Bagaimana perjanjian dibuat ini tersebut harus benar-benar, harus betul-betul menuangkan semua dalam perjanjian. Supaya tidak terjadi ke depannya nanti kesalahpahaman, dan dalam perjanjian nanti tersebut harus dituangkan terang benderang. Nah, seperti tadi yang dikatakan Bapak Ibrahim bahwa umur atau jangka atau prediksi umur, tugas jadi forensik engineering sebagai ahli bisa mengkolaborasikan antara teori atau fakta yang ada, bahan-bahan yang digunakan, ini bisa kira-kira umurnya jangkanya sampai sekian. Ada bangunan yang pernah saya lihat dibangun tahun 80 sampai sekarang 2021 masih bertahan kokoh. Nah, bisa saya simpulkan sebagai orang hukum, mungkin bahan yang digunakan, alat yang digunakan memang sangat baik. Terus konstruksi tanah yang di tempat membangun tersebut sangat baik. Nah,
Pada saat saya menangani sebuah perkara dalam hal seperti yang Pak Ibrahim katakan tadi, sempat saya pertanyakan itu. Ada ahli yang hadir pada waktu itu tadi, teknik. Saya sampaikan bahwa apakah saudara bisa memprediksi umur bangunan? Bilang bisa. Dan teori dengan apa yang bahan atau alat yang digunakan. Seperti ini bisa bertahan sampai sekian. Nah, mungkin campuran semennya atau batanya atau apanya ini sampai sekian. Dimulai dari proses pemanasan semuanya dijelaskan semua. Berarti bisa. Kira terus saya sampaikan begini. Apakah keretakan kecil itu apakah masuk dalam kegagalan bangunan? Ataukah keretakan-keretakan kecil itu karena persoalan ada bangunan yang dibangun di samping rumah tersebut? Apakah itu bisa termasuk? Bisa iya, katanya bisa tidak. Tapi yang dikatakan kegagalan bangunan karena runtuh. Oke, kalau seperti itu saya sepakat. Mengenai tadi perjanjian, memang harus bisa jika ada, makanya tenaga ahli yang bisa mengetahui atau memprediksi daripada force majeure. Nanti di luar daripada itu, ya itu sudah menjadi tanggung jawab pengguna jasa. Begitupun dengan force majeure sebenarnya, tadi yang disampaikan bahwa jangan sampai hanya hujan biasa saja atau angin yang bukan masuk pada bencana nasional. Walaupun bukan bencana nasional misalnya, hanya daerah tersebut. Tapi tiba-tiba runtuh. Berarti itu memang dibukti harus dilakukan penyidikan. Sama dengan bursa efek yang runtuh pada waktu itu, ada beberapa mahasiswa, segerombolan mahasiswa yang baru mau masuk lift tiba-tiba runtuh. Itu baru diresmikan kalau saya tidak salah pada waktu itu mungkin sekitar berapa bulan setelah diambil. Tidak ada bencana, tidak ada apa-apa tiba-tiba. Apalagi contohnya kalau ada angin kencang, ada hujan tiba-tiba, dan ada kegagalan di situ, ada kerusakan, berarti memang wajib untuk disidik atau penyidikan disertai dengan tenaga-tenaga ahli atau forensik engineering. Apakah betul karena ini ketahanan bahan atau ketahanan bangunannya yang sama? Beda kalau force majeure-nya yaitu bencana alam, longsor, kayak di Sulbar misalnya, ya saya rasa itu masuk dalam force majeure atau bencana. Dan sekali lagi, karena ini di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi, seolah-olah ini mengiring ke perdata. Awal dari perdata berarti perjanjian, karena bisa mengakibatkan, bisa melahirkan muaranya ke PMH, perbuatan melawan hukum, atau wan prestasi. Wan prestasi berarti dia akan melakukan rehabilitasi, ganti rugi, apa yang rusak diperbaiki. Tetapi kita juga tidak boleh, kita harus jadi juga di sini. Apa yang dikatakan Pak Ibrahim Pak kita itu benar. Bahwa tiba di pengadilan segala cara akan dilakukan. Segala cara akan dilakukan. Kenapa? Karena banyak celah hukum yang bisa dimasuki. Seperti saya katakan tadi, jangan hanya berpatok di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Seorang lawyer, seorang jaksa, seorang hakim masih bisa mempergunakan pasal di Undang-Undang Bangunan misalnya, pasal di Undang-Undang Tipikor misalnya. Makanya banyak sekarang ada beberapa contoh perkara itu yang bergulir. Saya bilang, loh kok masih bisa, padahal ini kan di Undang-Undang tahun 99 itu sudah tidak ada pidana. Betul. Makanya tadi saya sengaja katakan, di tindak pidana itu ada tindak pidana sengaja, ada tidak disengaja. Kelalaian atau kealpaan. Ini bisa dimasukkan penyidik atau penyelidik masuk di situ. Kealpaan, kelalaian. Tidak sengaja gitu. Tapi itu masuk tindak pidana. Tetapi bukan kriminal. Saya rasa seperti itu hemat kami, Pak Ibrahim Paki. Kayaknya Pak Ibrahim Paki juga banyak tahu tentang ini.
si senior kayaknya di masalah konstruksi bangunan. Mungkin juga bisa nanti ini karena kebetulan juga beberapa hari ke depan saya juga bisa kerjasama dengan konsultan atau kontraktor ahli untuk saya jadikan saksi ahli di pengadilan masalah tentang ini, tentang konstruksi bangunan yang rusak. Ya, mungkin bisa saling berkolaborasi ke depannya. Terima kasih Pak Ibrahim Pati. Saya kembalikan ke Pak Arman. Ya, makasih Pak atas apa lagi tanggapan dari pertanyaan Pak Ibrahim Pati. Nah, ini ada di kolom chat ini ada chat dari Mas Diana. Itu bunyinya begini, Pak. Banyak kasus yang terjadi di dunia konstruksi. Nilai kontrak yang mahal dan keputusan harus mengembalikan sesuai nilai kontrak namun sudah selesai spesifikasi. Yang saya tanyakan, kontraktor bisa melakukan sidang naik banding atau karena kontraktor menawar sudah sesuai harga panitia. Bagaimana mengenai hal ini? Ya, saya lihat nilai kontrak yang mahal, keputusan harus mengembalikan sesuai nilai kontrak, namun sudah selesai sesuai. Ya, kalau dilihat dalam apa yang dibangun tersebut atau konstruksi tersebut harus mengembalikan sesuai nilai kontrak, namun sudah selesai sesuai spesifikasi, seperti saya katakan tadi, harus kembali lagi pada perjanjian apa yang ditandatangani. Nah, kalau ada berbunyi, karena dalam perjanjian harus berbunyi jelas, harus tertulis jelas apa hak dan kewajiban, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika itu berbunyi, berarti itu harus dilakukan. Nah, kecuali dalam perjanjian tersebut ada pernyataan hal-hal yang samar atau tersirat yang mengakibatkan multitafsir, yang mengakibatkan perdebatan, maka diajukanlah langkah-langkah hukum untuk bagaimana membentengi hak dan kewajiban kita sebagai kontraktor. Nah, terus apakah kontraktor bisa melakukan sidang naik banding? Sidang naik banding yang dikenal dalam dunia peradilan tingkat 2 berarti sudah melakukan tingkat pertama. Kita bisa saja bisa melakukan naik banding. Jika keputusan itu kita merasa tidak puas dengan putusan tersebut, kita bisa banding. Kita bisa melakukan banding ke pengadilan tingkat 2. Nah, itu ada jalurnya, tetapi dengan syarat waktunya yang tidak lewat. Nah, 14 hari setelah menerima putusan tersebut harus melakukan atau menyatakan atau bersurat bahwa saya ingin melakukan banding. Setelah itu dikirimlah banding. Kayaknya seperti ini mungkin yang dimaksud oleh Ibu Mas Diana tentang bagaimana kontraktor yang melakukan atau bagaimana harus mengembalikan sesuai nilai kontrak. Nah, itu tadi harus sesuai dengan perjanjian. Bahkan ada dalam perjanjian, jika bangunan tersebut tidak selesai pada jangka waktu yang sama, waktu yang telah ditentukan, bahkan bisa dalam perjanjian kita tentukan bahwa 1 hari keterlambatan 10 juta misalnya. Nah, itu juga ada hal-hal yang unik dalam hal tersebut. Banyak yang melakukan celah-celah di situ. Maksud saya begini, pada saat ditentukan tanggal 20 Desember tahun 2020, bangunan 20 lantai tersebut kami akan serahkan ke penyedia jasa. Kepada penyedia jasa. Pengguna jasa. Tetapi ternyata tidak, prediksi ini kayaknya tidak bisa selesai nih tanggal 20 Desember ini 2020. Nah, saya lihat di situ ada trik. Bagaimana membuat adendum? Bagaimana membuat perjanjian baru atau pembaharuan?
Atau bagaimana bisa bahwa bisa ada penambahan waktu untuk menyelesaikan ini. Nah, itu. Jadi kalau hal-hal bahwa sudah selesai tapi tidak sesuai dengan spek misalnya atau tidak sesuai apa yang telah dibicarakan terlebih dahulu, nah, nilai kontraknya untuk dikembalikan, semua itu saya rasa harus kembali pada apa yang diperjanjikan pada waktu itu. Jika tidak ada diperjanjikan pada waktu itu, saya sarankan silahkan bertarung saja di dunia hukum, di pengadilan. Karena kenapa? Di Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut saling membentengi antara konsultan dan kontraktor, begitupun dengan pengguna. Terkadang banyak yang selalu mengarahkan kepada konsultan atau kontraktor, mati bolanya ke situ. Padahal tidak juga, makanya tadi dibutuhkan pada saat saksi dan pembuktian. Begitupun dengan diperbaiki pada saat perjanjian kerja misalnya atau dalam proyek tersebut. Saya rasa itu Pak Arman. Terima kasih. Ya, jadi intinya terletak di perjanjian ya Pak. Perjanjian Pak. Terletak di perjanjian. Kemudian masih ada lagi pertanyaan dari peserta? Kiranya boleh dimasukkan. Ya, silakan. Ya, Pak Abdul Waris. Satu, Pak. Ya, Ya, silakan. makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar, hari ini saya kira menarik ini. Karena kita berbicara masalah hukum dalam pelaksanaan konstruksi. Yang saya mau sampaikan, Pak, dalam pelaksanaan konstruksi itu kan ada unsur perencanaan, kemudian ada unsur pengawasan, kemudian ada unsur pelaksana, kemudian ada unsur owner, Pak. Nah, dalam pelaksanaan konstruksi biasanya kalau perencanaannya sudah selesai, itu secara serta-merta semua hasil perencanaan itu dilimpahkan kepada bagian konsultan pengawasan, Pak. Dalam hal ini adalah misalnya MK atau supervisi engineer. Nah, saya meminta nih Pak, meminta saran-sarannya pemateri ini. Kami ini sebagai konsultan biasanya kan ada dilema Pak di dalam melaksanakan pengawasan, sehingga biasanya stance engineer kita itu biasanya kadang hilang Pak. Itu diakibatkan karena ada beberapa hal yang non-teknis. Nah, kebetulan dalam hal ini kita berbicara masalah hukum konstruksi, maka saya mau minta semacam masukan dari pemateri. Ini kiat-kiat atau langkah-langkah atau langkah-langkah untuk kami sebagai konsultan pengawasan itu untuk melakukan pengawasan di lapangan sehingga hal-hal yang bisa menimbulkan hukum dalam konstruksi itu bisa kami lewati dengan bagus, sampai jam 11. Barangkali saya mau tanyakan, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pertanyaannya Bapak. Ini apakah intinya apa kiat-kiat dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh konsultan pengawas dalam menghadapi perencanaan, misalkan produk dari perencanaan yang kita harus awasi. Tinjauan hukumnya gimana itu, Pak? Mungkin bisa dijawab. Oke, saya langsung jawab, Pak Arman. Oke, pertanyaan yang bagus, Pak Abdul Waris. Dalam hukum yang bisa menjerat kita adalah apalagi dalam hal konstruksi misalnya, proyek misalnya. Harus kita berani mengatakan iya atau tidak. Terus kedua itu adalah tanda tangan. Beberapa perkara tipikor yang pernah saya dampingi yang bermasalah tentang bangunan atau konstruksi misalnya atau masalah proyek misalnya. Adanya penyesalan daripada terdakwa atau tersangka yang tidak berani mengatakan kata tidak. Lebih banyak mengatakan kata iya atau siap. Nah, inilah
kata sederhana ini sebenarnya saya mau jadikan pesan kepada Bapak Ibu yang bergelut di dunia ini. Jangan tidak berani akan tidak. Maksudnya begini. Dalam pengawasan manajemen konstruksi yang berhubungan kepada kontraktor misalnya, terus ada pertanggungjawaban kepada PPK misalnya, atau kepada owner. Di situ di dalam perjanjian, sekali lagi saya katakan perjanjian, di situ harus betul-betul diperbaiki, jangan sampai ada celah hukum yang bisa membuat kita terjerat. Nah, kenapa juga saya harus mesti katakan tadi bahwa berani katakan tidak. Rangsangan-rangsangan untuk berbuat hal yang tidak baik atau dalam sebuah fakta yang saya lihat dan saya alami sendiri. Di saat saya tanya pada si X, tentu saja namanya si X, kenapa Anda melakukan markup pada waktu itu? Kenapa Anda berani bertanda tangan pada saat disuruh? Nah, itulah Pak, saya tidak berani menolak. Saya tidak berani akhirnya terjadi bisa saja meminimalisir bahan yang digunakan dalam sebuah pembangunan. Nah, akhirnya terjadi kerugian negara apabila proyek tersebut adalah proyek yang dikerjakan oleh sebuah pemerintah. Akhirnya di situ bisa terjerat dengan Undang-Undang Tipikor karena adanya kerjasama. Nah, yang hanya awalnya mungkin hanya PPK saja atau owner apa yang ada di dalam pejabat-pejabat tersebut, tetapi bisa merembes ke kontraktor atau konsultan. Itu sudah sangat banyak yang saya temukan. Sudah sangat banyak yang saya temukan. Karena tidak akan terjadi, sangat jarang terjadi jika tidak ada permufakatan. Jadi ada kesepakatan mereka bersama. Nah, ada permufakatan jahat yang dibangun, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, mungkin hanya bagian ini, taruhlah PPK-nya saja yang menyadari, tetapi manajemen konstruksi tidak menyadari, tetapi akan tetap akan terjerat. Karena dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu memperkaya diri sendiri dan atau memperkaya orang lain atau korporasi. Nah, tanpa kita sadari secara tidak langsung bahwa ternyata kita memperkaya orang lain. Nah, jadi memang betul-betul pengawasan, fungsi pengawasan di dalam manajemen konstruksi ini harus betul-betul mengawasi betul. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa berani berkata tidak. Nah, tetapi banyak saya temukan juga memang di PT, saya tidak usah sebutkan namanya, manajemen konstruksi itu banyak juga yang cerdas-cerdas Pak Waris. Banyak. Jadi pernah pada waktu itu saya dipanggil untuk melihat perjanjian tersebut yang ditawarkan oleh MK. Saya dipanggil oleh owner pada waktu itu perencanaan pembangunan gedung 20 lantai. Saya dipanggil, Pak, tolong lihat dulu perjanjian kami. Oke, jadi saya bilang ini yang bikin siapa? Nah, kok ini perjanjiannya cerdas banget. Nah, ini perjanjian dibuat oleh MK kami manajer konstruksi. Saya lihat, wah ini pasti kayaknya ini kolaborasi antara ahli-ahli bangunan dengan lawyers ini, dengan konsultan hukum. Karena begitu sangat terapi yang ditawarkan sehingga susah untuk berklik para owner ini. Nah, jadi saya bilang ubah perjanjian ini karena perjanjian ini adalah sebagai undang-undang yang berlaku di kedua belah pihak. Kenapa? Karena saya lihat di situ 70-30% seolah-olah tidak berimbang. Keamanan dan keuntungan lebih besar saya lihat di sini di MK ini 70%. Nah, jadi ayo mari bikin perjanjian bersama. Banyak saya lihat di situ. Dalam perjanjian-perjanjian yang bisa mengamankan bahwa wah ini tidak akan terjadi bagaimana ke depan. Sama tadi yang saya katakan bahwa banyak adendum-adendum yang terjadi sebelum ini.
Jadi saya rasa itu tadi Pak Waris bagaimana melakukan hal-hal ke depannya dalam pengawasan manajemen konstruksi ataupun di konstruksi. Intinya harus sesuai dengan yang berlaku. Nah, terus ini juga yang saya ingin sampaikan, kadang kontraktor atau konsultan mengatakan seperti ini. Ada yang pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini kan yang saya bangun ini kan swasta. Nah, ini yang saya bangun ini kan swasta. Bisa saja saya tidak terjerat jika saya melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana itu, Pak? Oke, kita harus melihat aliran dana yang mengalir di dalam. Kita harus tahu juga dulu bahwa jangan sampai itu swasta tapi ada dana hibah dari pemerintah atau ada dana bantuan dari pemerintah misalnya. Itu bisa saja masuk pada tatanan kerugian negara jika ada hal-hal yang bermain-main di dalam ini. Nah, bisa saja kontraktornya atau konsultannya manajemen konstruksinya tidak bermain-main, tetapi ownernya misalnya. Tetapi bisa saja dimintai keterangan, mungkin hanya berawal dari saksi, bisa menjadi tersangka ke depannya. Nah, itu yang banyak-banyak yang kami lihat. Intinya berani berkata tidak jika ada yang mau mainkan atau berkong kali kong, mending katakan tidak daripada iya tetapi di kemudian hari bisa merusak tatanan-tatanan mereka. Saya rasa itu Pak Abdul Waris, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Pak Arman. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Pak Abdul Waris bisa apa lagi namanya, kan ada kontaknya Bapak itu tadi. Bisa kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan tadi Bapak bisa dibahas, bisa Bapak kontak sendiri ke materinya. Nah, Iya Pak. Yep. kemudian kita masih ada sisa waktu sekitar 20 menit. Kita bisa tambah pertanyaan lagi satu. Moderator. Silakan. Pak Mus. Ya, Ya. Pak Mus. Silakan Pak Mus. Ya, makasih Pak Moderator, Pak Arman Abu. Agenda saya di bumi ini. Siap. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Diskusi hari ini jujur diskusi yang saya tunggu-tunggu. Ini diskusi yang menurut saya sangat menarik karena kenapa? Soal forensik hukum ini jujur saja Pak Arfan menjadi momok yang luar biasa bagi kami selaku konstruksi, terutama terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan pemidanaan. Nah, kalau kita berbicara soal kontrak, kita sepakat bahwa apabila kontrak sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, berarti itu kan sudah menjadi produk perundang-undangan. Produk perundang-undangan dalam bentuk kontrak ini kemudian saya ingin mengkaitkan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 2017, Undang-Undang Jakon nomor 2 tahun 2017, terkait dengan saya lebih fokus ke pertanyaan soal mekanisme forensik hukum. Nah, kalau kami selaku pelaku jasa konstruksi, terutama saya yang bergerak di bidang jasa konsultansi, kami memaknai itu Undang-Undang 2 tahun 2017 itu salah satunya kami memaknai bahwa masih memberi ruang kepada kedua belah pihak kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ataupun sengketa konstruksi. Nah, itu kalau kami sebenarnya rata-rata memaknai seperti itu, bahwa apabila terjadi perselisihan, permasalahan ataupun persengketaan konstruksi, itu masih bisa dibicarakan ataupun diselesaikan oleh kedua belah pihak.
Seperti itu, tanpa harus kemudian menggiring ini ke serta-merta digiring ke wilayah pidana yang berujung kepada pemidanaan tindak pidana korupsi. Nah, pertanyaan saya Pak Arfan begini, apakah prosedural misalnya ketika terjadi persoalan atau persengketaan konstruksi, tiba-tiba pihak kejaksaan atau pihak kepolisian mengambil alih penyelidikan? Bukankah sebaiknya karena yang membuat perikatan kerjasama yang kemudian menjadi produk perundang-undangan diberi ruang untuk menyelesaikan perselisihan itu? Jadi seperti itu. Apakah memang prosedural, apakah memang sesuai dengan mekanisme, tiba-tiba karena hanya bermodalkan laporan dari LSM, kemudian pihak kejaksaan atau pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan? Seperti itu Pak Arfan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mus. Nah, jadi ini pertanyaannya bagus juga. Ini banyak terjadi di luar, bahwasanya seharusnya diselesaikan interan dulu setiap perselisihan. Dan jika tidak terjadi kesepakatan, baru kita bisa melangkah ke pihak kejaksaan atau kepolisian. Tapi hal ini langsung pihak kejaksaan dan kepolisian ikut campur dalam urusan menangani kasus-kasus misalkan terjadinya kegagalan konstruksi. Untuk itu bagaimana tanggapan Pak pemateri mengenai hal ini? Oke, ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya, Pak Mus Mulyadi. Dan ini banyak betul yang terjadi di luar sana atau yang ditemukan di lapangan. Nah, pada saat terjadi kegagalan bangunan, misalnya, Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 itu telah memfasilitasi sebenarnya. Telah memfasilitasi bahwa jika ada yang terjadi hal-hal yang seperti itu bisa dibicarakan baik-baik antara si penyedia dan si pengguna jasa tersebut. Nah, ini sudah sangat jelas bahwa undang-undang ini, aturan ini adalah lex spesialis. Itulah yang harus dipahami roh dari undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut adalah lex spesialis atau bisa dikatakan undang-undang khusus. Nah, lex spesialis artinya bersifat khusus, itu yang digunakan berarti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, artinya jangan diabaikan aturan-aturan yang ada. Nah, tetapi jika contoh kasusnya seperti yang Pak Mus Mulyadi dikatakan tadi, memang banyak yang terjadi seperti itu. Seharusnya bisa dibicarakan, jika memang itu rusak, ya kita perbaiki lagi. Nah, yang Undang-Undang Jasa Konstruksi juga sebenarnya di sini memberi kesetaraan antara si penyedia dan pengguna. Nah, ini juga bisa menjadi protek. Undang-undang ini juga bisa memprotek konsultan dan kontraktor. Nah, sama tadi seperti dikatakan bahwa jangan mengkambing hitamkan konsultan atau kontraktor. Nah, jadi bukan lagi mencari kambing hitam, tapi langsung mengkambing hitamkan konsultan dan kontraktor. Nah, sehingga tiba-tiba muncul kejaksaan atau kepolisian. Nah, langsung kejaksaan tiba-tiba ada surat dari unit tipikor, tindak pidana khusus atau pitsus. Wah, ini ada lagi teleponnya nih kayaknya nih. Ke si pitsus. Bahaya ini. Banyak yang terjadi seperti itu. Itulah tadi yang saya katakan bahwa bisa saja dilarikan ke undang-undang tipikor jika ada kegagalan. Tetapi di sini para kontraktor atau konsultan bisa memprotek dengan menghadirkan juga ahli dari forensik engineering. Nah, makanya saran saya sebenarnya dalam konsultan atau manajemen konstruksi bisa membentuk tim atau satu atau dua ahli dalam forensik engineering. Walaupun pemerintah dalam Menteri PUPR ini mengeluarkan seperti itu, tapi tidak ada salahnya atau tidak ada masalah kalau kita membuat second opinion.
Nah, dengan adanya tim independen atau tim tersendiri yang disiapkan untuk itu. Nah, jadi memang banyak, tetapi harusnya segera ditangani oleh polisi atau pihak kejaksaan dengan langsung memanggil. Begini, saya mau berbicara tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum bagaimana melihat hukum di tengah-tengah masyarakat. Hukum dijadikan panglima. Oke, betul. Tetapi jangan menjadikan bahwa hukum ini ibarat senjata, tergantung siapa yang memegang atau yang menggunakan tersebut. Nah, jangan sampai hukum dijadikan untuk menakut-nakuti. Sama dengan Pak Mus katakan tadi, karena laporan LSM, pihak kejaksaan atau pihak kepolisian langsung serta-merta juga menerima. Nah, maaf, saya mau berbicara juga tentang pengalaman yang pernah saya lakukan. Klien saya dilapor karena telah membangun jalan. Tetapi di situ saya mendapatkan keanehan. Pembangunan jalan tersebut itu di tahun 2014. Di tahun 2014. Difoto pada tahun 2020. Difoto pada tahun 2020 kerusakannya. Langsung dipanggil ke kejaksaan. Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena laporan LSM, sama yang Pak Mus katakan tadi. Jadi, saya mengatakan itu kapan? Apakah ada kerugian negara dalam hal tersebut? Apakah ada pemeriksaan BPKP atau BPK? Tidak ada. Nah, itu salah satu celah hukum yang bisa membuat kita pra peradilan. Nah, terus pada waktu itu difoto tahun 2020. Pertanyaannya begini, sudah berapa mobil yang melewati jalan tersebut? Sudah berapa mobil yang melewati jalan tersebut? Nah, dan jalan tersebut bukan istilahnya jalan nasional yang pasti ketahanannya lebih kuat daripada jalan-jalan setapak misalnya. Walaupun ada prediksi umur bahwa jalanan ini 5 tahun misalnya. Atau 3 tahun atau 4 tahun prediksi umur. Tetapi karena intensitasnya, mobil yang sering lewat, akhirnya difoto bahwa ini adalah kerugian negara pada tahun 2015. Bagaimana caranya? Seandainya keretakan atau kerusakan-kerusakan pada waktu itu tahun 2015, nah 2016 ya bisa saja, tapi ini kan sudah banyak yang mengalami. Nah, bagaimana menghadapi hal-hal yang seperti ini, kita harus persiapkan fakta-fakta yang ada di lapangan, bukti-bukti, terus bagaimana melihat hal-hal yang formal dalam undang-undang. Nah, akibat pelaporan LSM itu juga harus dipilah-pilah. Akhirnya sampai pada saat itu saya berdebat dengan jaksa bahwa jangan setiap laporan LSM langsung diterima. Kelola dulu, jangan sampai kita yang blunder. Akhirnya saya pra peradilan, kita bersama tim pra peradilan dan kita menang. Jadi tersangka si penyedia jasa dan pengguna jasa. Tersebut akhirnya jadi tersangka. Karena kita menang di peradilan. Langkah apa yang saya tempuh, saya laporkan LSM ini. Nah, kenapa? Karena banyak sekali mencari-cari kesalahan. Beda untuk meluruskan sebuah permasalahan, beda untuk mencari keadilan, sangat beda ya, memang betul-betul mencari kesalahan. Atau memaksakan kita salah. Nah, itu yang lebih parah lagi. Nah, akhirnya saya lakukan apa? Tindakan pembelajaran hukum. Pembelajaran hukum ya, saya harus laporkan Anda. Anda telah membuat laporan-laporan palsu yang tidak benar. Akhirnya, alhamdulillah, sekarang sudah jadi tersangka. Karena membuat laporan-laporan tidak benar. Jadi hal-hal ini, memang betul Pak Mus katakan bahwa banyak yang sering terjadi seperti itu. Banyak yang sering terjadi seperti itu. Contohnya menakut-nakuti kontraktor. Nakut-nakuti kontraktor. Wah, saya mau panggil si kontraktor A ini. Ada celahnya, cari celahnya. Tunggu dulu. Ini lex spesialis undang-undang jasa konstruksi. Selama masih bisa dalam perjanjian di situ ganti rugi atau rehabilitasi atau membangun kembali sesuai dengan perencanaan, silahkan diberi ruang untuk itu.
Dan undang-undang jasa konstruksi memang membebaskan untuk itu. Mengeluarkan untuk itu. Jadi silakan bangun kembali sesuai dengan itu. Nah, jadi pembelaannya bisa di situ, Pak Mus, bahwa ini masih tahap pembangunan. Ini masih tahap pembangunan. Kecuali ada hasil investigasi. Hasil investigasi dan itu sudah sudah lewat, sudah penyerahan kunci misalnya. Nah, terus kejaksaan masuk karena ada investigasi bahwa menemukan memang ada kerugian negara pada itu. Tetapi menurut saya sebagai praktisi hukum tetap dulu mengacu kepada undang-undang yang lex specialis ini, Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Disitulah benteng para kontraktor dan konsultan. Jadi disitulah nanti kita cari celah hukumnya dan kita bisa berdasar di situ. Kita bisa berdasar di situ. Selama masih bisa ada pergantian untuk melakukan bangunan-bangunan yang gagal tadi atau ada kerusakan selama pengerjaan, itu terbuka ruang untuk masih diperbaiki. Terus bagaimana caranya menarik bahwa ini adalah kerana perdata, karena ada perjanjian. Dan tuangkan dalam perjanjian, jika ada sesuatu ke depannya, ini bisa dimusyawarahkan. Musyawarah mufakat untuk penyelesaiannya. Jika sudah tidak ada lagi, bisa diajukan ke pengadilan mana misalnya. Nah, contohnya ke Pengadilan Negeri Makassar. Jadi sangat jelaskan di situ. Kenapa? Karena itu tadi hal-hal yang formil begini tetapi berdampak besar. Nah, pada saat itu di Pengadilan Makassar, tapi dia gugat di Pengadilan Goa, berarti ya Halo Pak Arfan, kayaknya hilang suara. Suara bisa gabung lagi Pak. Halo. Ya, Pak Arfan keluar. Kita tunggu bergabung lagi. Kita tunggu Pak Arfan untuk bergabung lagi. Sampai jam berapa rencana ini? Ya, kayaknya pertanyaannya Pak Mus ini sangat baik. Terjadi sebenarnya. Iya. Pertanyaan curhat, Pak. Kayaknya jangan curhat ini Pak Mus. Bukan curhat, keluh kesah. Ya. Kita tunggu Pak Arfan tuh bergabung lagi. Jadi memang kalau bicara LSM itu Pak, memang dia eksklusif itu. Iya, eksklusif karena hampir semua kita berhadapan dengan LSM. Pemahaman pihak kejaksaan dan kepolisian itu begitu ada laporan, apalagi dari LSM. LSM itu kan bagian dari elemen masyarakat. Itu yang pernah diberi penjelasan ke saya dari ini. Waktu sepanjang dia bagian dari elemen masyarakat, wajib dia tidak lanjuti laporannya.
Nah, ini menjadi persoalan sebenarnya karena kan ya sengketa atau permasalahan konstruksi itu sudah jadi. Nah, ada juga pemahaman itu yang mengatakan begini bahwa setiap persoalan atau persengketaan konstruksi baik itu dilaporkan oleh pihak LSM terlebih dahulu harus masuk ke untuk dikaji. Kemudian dibawa ke hukum. Itu Iya. ada juga seperti itu. Kalau berbicara Memang sering soal terjadi, Pak. Oh ya, Ya, ini Iya. Pak Arfan sudah bergabung kembali. Ya, lanjut Pak. Tadi di masalah dan kejaksaan. Halo Pak Arfan. ya halo halo. Ya, Ini Pak ini. dengan wifi kayak yang ini. Ya, Ya, oke. lanjut Pak. Oh yang masalah, oh ya tadi agak ini ya, enggak ini ya. Jadi tadi apa itu tadi? Iya, yang LSM tadi Pak dan kejaksaan, laporan LSM dan ya cara ini enggak masuk. Ya, jadi tadi bahwa dengan ini kejaksaan harusnya tidak masuk dengan mempertimbangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Nah, karena ini juga merupakan salah satu undang-undang yang berbentuk protek terhadap kontraktor atau konsultan. Nah, kecuali jika dilakukan investigasi, ada investigasi yang menemukan indikasi-indikasi atau indikator yang mengarah kepada tipikor misalnya. Nah, itu pun sebenarnya tidak boleh serta-merta apabila itu masih pelaksanaan. Karena di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut memfasilitasi antara penyedia jasa dan pengguna jasa itu untuk melakukan hal rembuk atau mufakat, musyawarah mufakat untuk bagaimana menyelesaikan hal-hal apa yang sesuai dengan perjanjian atau kontrak atau agreement yang ada dalam kesepakatan tersebut. Nah, makanya musyawarah dan mufakat. Makanya harusnya dalam perjanjian dicantumkan semua bahwa jika ada permasalahan itu dibicarakan secara musyawarah, mufakat, dan jika tidak menemukan titik temu di situ bisa melanjutkan ke pengadilan negeri. Di situ pun jangan bias ke pengadilan negeri misalnya. Nah, jadi betul-betul bahwa ini akan nanti moralnya masuk ke pengadilan ini. Nah, ada tatanan hukum perdata. Beda halnya kalau kejaksaan masuk, polisi masuk, berarti itu masuk dalam ranah pidana ingin memberikan tipikornya. Nah, kalau kejaksaan masuk berarti sudah jelas bahwa dia menyokong tentang kasus pidana khusus atau tipikor. Berarti ada kerugian. Itu bisa salah satu untuk melarikan bahwa ini masih ya apalagi ada niat untuk memperbaiki kerugian tersebut, memperbaiki kegagalan bangunan tersebut. Nah, jadi itu ada apa? Ada triknya yang tidak bisa saya sampaikan secara umum. Nah, mungkin bisa nanti kita diskusikan atau Bapak Ibu yang lain, tidak apa-apa bisa kabari di mana. Teman-teman juga di Aspindo terkadang begitu. Ya, saya minta ini ketemu kita saling diskusi hukum tentang. Ya. Terima kasih Pak Arman, Pak Mus. Jadi Pak Mus bisa diskusi lanjut. Satu lagi Pak Arman. Oke. Karena waktu nih Pak sudah. Oh ya. Oh iya, ada. Kita bisa lanjut lagi di
kebetulan ada nomor kontaknya pemateri kita bisa hubungi, kita buka forum tersendiri mengenai hal itu. Gimana Pak Mus? Ini ada satu lagi di kolom chat ini yang terakhir, sesi pertanyaan pada hari ini. Itu saya bacakan, sehubungan dengan kegagalan bangunan setelah selesai dikerjakan dan belum sampai dengan umur konstruksi, yang kami tanyakan bagaimana dengan fungsi atau sertifikat layak fungsi karena sebelum PO harus di SLF. Ini agak mendetail pertanyaannya benar. Pak. Betul, menarik juga. Jadi bahwa bagaimana setelah ada kegagalan terus sesuai dengan sebelum umur. Nah, di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi di situ memang disebutkan di situ, bahkan ada dia katakan bahwa minimal umur prediksi itu 10 tahun. Nah, terus ditambah tadi bahwa ada pengawasan selama 6 bulan. Nah, yang ditanyakan bagaimana pengawasan, bagaimana tindak lanjut yang bersertifikasi tadi tersebut, SL misalnya. Nah, di situ sebenarnya seperti ini. Pengawasan atau pada saat penyerahan selesainya bangunan tersebut, di situ tugas SL tadi, bagaimana bahwa memang betul-betul ini sudah oke dan siap untuk dipakai. Nah, dengan contohnya umur yang ditetapkan 10 tahun. Aman ini bangunan 10 tahun, insya Allah. Tetapi pada tahun ketiga atau kelima, terjadi kerusakan atau kegagalan bangunan. Di sini tadi, kembali lagi saya katakan forensic engineering. Forensic engineering berperan, walaupun sudah melewati proses, bahwa sudah ngecek, sini melihat apakah di sini terjadi force majeure, apakah bencana alam atau apa. Terus tadi yang saya katakan bahwa apakah ada pengalihan fungsi. Nah, itu yang utama. Jangan sampai si pengguna jasa tersebut atau owner tersebut mengalihfungsikan. Apakah tadi ini menjadi ruko, akhirnya menjadi pabrik misalnya. Akhirnya menjadi pabrik. Nah, itu bisa saja kesalahan ada pada pengguna jasa. Jadi bukan hanya penyedia jasa yang harus dikambing hitamkan. Nah, bagaimana nanti tim forensik ini melihat fakta-fakta yang ada, data-data yang ada, oh betul ada pengalihan fungsi. Oh berarti memang bukan ini yang salah. Nah, ataukah oh ini ada memang force majeure, ada bencana. Tapi setelah itu dicek ternyata bahwa lab diteliti, oh memang bahannya ini tidak seperti ini. Perjanjian dia garansikan misalnya sampai 10 tahun misalnya. Tetapi ternyata daya tahan yang dipakai oleh bahan tersebut hanya sampai 5 tahun. Misalnya. Nah, jadi forensik engineering ini, saya mau juga sampaikan bahwa bukan hanya berguna jika ada kerusakan-kerusakan seperti ini, tapi penting juga bagi penyedia asuransi. Nah, jika ada nanti tim asuransi, pada saat itu dia mau mengasuransikan bangunannya misalnya, jika dia sudah asuransikan. Dan kan banyak seperti itu. Maaf saja, saya selalu berbicara fakta kasus. Banyak terjadi pada tahun ini akan isinya sampai segini. Nah, bagaimana caranya bisa memperpanjang atau bisa mendapatkan asuransi? Apakah dibakar atau apa? Jadi terkadang kita melihat kebakaran, kita orang hukum tidak langsung mengatakan bahwa terbakar gedung di sana. Oh ini karena ini karena ini. Tunggu dulu, kita teliti dulu, kita selidiki dulu, kita investigasi dulu. Apa penyebab kebakaran tersebut? Apakah ada unsur kesengajaan atau memang tidak sengaja? Kalau dia unsur kesengajaan, apa yang dia mau capai pada saat itu? Apakah asuransi misalnya? Apakah persoalan ada izin? Ataukah ada sesuatu hal lain lagi? Nah, itu salah satu apa yang saya mau katakan itu adalah trik-trik jahat. Bahkan lebih mendalam lagi ada istilah recrime, undang-undang jahat. Terkadang difasilitasi dalam hal-hal tersebut. Tapi saya tidak bisa terlalu jauh ke sana. Cukup hal-hal apa yang fakta yang yang ada yang pernah kami lihat.
Jadi itu jawaban singkat saya. Terima kasih Pak Arman. Saya kembalikan ke Pak Arman karena waktu juga sudah mau masuk sholat duhur. Terima kasih Pak Arman. Ya, terima kasih Pak atas jawaban pertanyaan terakhir. Jika masih ada mau dipertanyakan, bisa menghubungi nomor kontak Pak Arman yang telah tertera tadi di slide yang tadi. Kemudian kita sampai di kita simpulkan bahwasanya forensik engineering ini sangat diperlukan, baik itu pada masa perencanaan dan pengawasan, terlebih dahulu pula pada terjadi insiden akibat kegagalan konstruksi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri dan peserta kuliah umum yang telah hadir dalam acara ini mulai dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan kita pada hari ini menambah wawasan kita semua. Di akhir kata, saya tutup acara kuliah umum ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Ya. Mas Senior. Foto bersama dulu. Gimana Pak Maris? Mana Ya, alhamdulillah sehat Pak. Lagi di perbatasan ini. Alhamdulillah. Saling sapa. Lama baru saya ketemu. Itulah saya ini. Jangan ke rumah lagi. Pak Arman. Yus di mana nih Pak Yus? Ya Pak, Bu. Foto bersama mungkin dulu Pak. Boleh. Menarik materinya, tapi saya tidak sempat bertanya. Gimana caranya? Saya punya kasus proyek ini yang saya alami sekarang. Ada nomor kontaknya Pak Yuswidar, silakan dihubungi. Oke, terima kasih. Nomor kontak ada Pak. Kita bisa diskusi lagi. Mana Sudah Put? Bu? Sudah foto Bu? Ya Bu. Foto bersama dulu Put. Aktif kamera, Bu. Ya, kasih aktifkan di kamera atau mau di Yes, ya. aktifkan kamera. Berapa? Rita itu, segeser Rita dulu. Foto bersama. Sudah? Oke, sudah. Belum terasa. Sudah Bu. Bilang-bilang nanti senyum terus Bunyi. yuk. Bunyi. Habis kayak Terima habis. kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Saya permisi, dalam kuliah permisi umum live ini. ya. Iya, Kasih terima banyak kasih semua. Pak. Terima kasih. Ketika sampai, Denny masuk menemui klien pertama Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ibu Ketua Iya. Prodi sudah memberikan Mana? kesempatan untuk Ya, nanti Mana kita nih tadi? lagi part 2 ya. Kita adakan lagi. Bapak.